Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita akan melakukan doa terlebih dahulu. Doa Bapak pimpin, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dimulai, berdoa selesai. Apa kabar anak-anak semua? Sehat ya? Alhamdulillah semua sehat. Oke, jadi Bapak mau absensi siswa terlebih dahulu. Oke, semua hadir. Terima kasih. Semua dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, Bapak mau sedikit mengingatkan. Ada yang masih ingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Yang masih ingat, coba angkat tangannya. Ayo, siapa? Oke, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi sebelumnya. Materi sebelumnya, kita belajar tentang memahami surat pribadi dan surat dinas. Benar. Jadi, ada yang masih ingat surat pribadi itu apa? Ayo. Ya, oke. Jadi, surat pribadi itu ialah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat secara pribadi atau yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain itu dengan maksud pribadi. Contoh, siswa mengirim surat kepada guru izin sakit. Itu merupakan surat pribadi. Atau anak memberikan surat kepada orang tua di kampung untuk menanyakan kabar. Seperti itu contohnya. Sedangkan untuk surat dinas ialah surat yang ditulis dalam situasi formal. Oke, jadi untuk surat ini itu merupakan untuk kepentingan formal kedinasan. Contoh, seperti perusahaan, oke, instansi, atau yang mengatasnamakan lembaga pemerintahan. Jadi surat pribadi ini benar-benar bersifat penting banget, ya. Surat yang sangat penting. Oke, anak-anak. Jadi, untuk materi hari ini, Bapak menyampaikan dulu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran hari ini. Ya, jadi untuk materi hari ini, kita itu akan membaca dan mengenali unsur pembangun buku non-fiksi dan buku fiksi. Supaya semua siswa itu dapat memahami apa saja unsur-unsur buku fiksi. Kemudian juga siswa supaya dapat memahami buku-buku unsur non-fiksi. Unsur-unsur buku non-fiksi. Oke? Oke anak-anak, kita masuk ke materi hari ini. Itu tentang memahami buku fiksi dan buku non-fiksi. Ayo, sudah ada nggak yang pernah dengar apa itu buku fiksi? Atau apa buku non-fiksi? Tidak ya? Oke, Bapak jelaskan sedikit. Buku fiksi ialah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya. Sesuatu yang tidak nyata atau fiktif. Yang itu hanya berupa hayalan atau imajinasi dari pengarangnya. Contoh-contoh buku fiksi itu yang pertama itu ada cerpen. Kemudian ada novel, dongeng. Nah, kalau dongeng pasti semua sering membaca ya. Drama, puisi, komik, hikayat, fabel, mitos dan cerita rakyat. Oke, dari contoh-contohnya itu pada nggak asing ya mendengarnya semua ya. Pasti semua sudah pernah membacanya. Oke, yang kedua itu untuk buku non-fiksi. Buku non-fiksi ialah buku yang berisi informasi, ilmu pengetahuan, atau kejadian sebenarnya. Itu, ingat ya perbedaannya. Jadi kalau buku non-fiksi itu yang kejadian sebenarnya. Sedangkan yang fiksi itu berupa hayalan atau imajinasi. Oke, jadi sesuai fakta sehingga hal yang disampaikan tersebut
bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi, contoh buku non-fiksi. Itu yang pertama ada seperti karya tulis ilmiah. Nah, yang kedua itu ada seperti skripsi, disertasi, atau tesis. Kemudian itu ada buku pelajaran, buku biografi, esai, opini, dan pidato. Oke, jadi kalian sudah bisa ya membandingkan mana yang tergolong buku fiksi dan mana yang tergolong buku non-fiksi. Oke, Bapak menjelaskan ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Untuk buku fiksi, itu yang pertama, berisi imajinasi dari pengarang. Jadi, di sini jelas ya, pengarang itu bebas mau berimajinasi seperti apa, itu yang dituangkan ke dalam buku. Yang kedua, kebenarannya tidak mutlak. Ya. Terus kemudian bahasanya itu bersifat konotatif atau bukan yang sebenarnya. Kemudian umumnya karya fiksi itu menyasar kepada emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Selanjutnya terdapat pesan moral atau amanat. Nah, makanya yang sering kita baca biasa seperti kayak novel atau cerpen, itu biasa di akhir-akhirnya itu pasti ada amanat atau pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir, tidak memiliki sistematika yang baku. Formatnya sesuai keinginan penulis. Oke, untuk buku non-fiksi, ya, itu yang satu, informasi yang disampaikan sesuai fakta. Jadi tidak boleh asal-asalan menyampaikan informasi di buku non-fiksi. Jadi harus sesuai fakta yang ada. Yang kedua, berbentuk tulisan ilmiah. Misalnya makalah, skripsi, atau tesis. Oke, yang kemudian itu menyampaikan sesuatu secara objektif, menarik, dan sesuai nalar. Selanjutnya, bahasanya itu bersifat denotatif atau yang sebenarnya. Yang kemudian selanjutnya itu informasi yang disampaikan ditulis secara jelas dan sistematis. Selanjutnya yang terakhir, pemilihan kata dan kalimat yang formal dan baku. Itu yang paling penting. Oke, jadi pasti kalian sudah memikirkan, oh berarti perbedaan buku fiksi dan non-fiksi itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, lihat ya, di sini Bapak udah ada buat rantai. Di sini ada perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Kita akan membahas satu per satu. Yang pertama perbedaan berdasarkan sifatnya. Ya. Untuk buku fiksi itu merupakan rekaan, yang artinya itu merupakan hayalan atau rekaan belaka. Untuk buku non-fiksi itu kenyataan, yang maksudnya ialah nyata karena berisi kenyataan yang didapatkan melalui proses pengamatan atau percobaan. Oke. Yang kedua, berdasarkan isinya. Untuk berdasarkan isinya, itu buku fiksi merupakan hiburan. Ya, maksudnya ialah hiburan atau cerita hayalan. Cerita hayalan yang fungsinya untuk menghibur pembaca. Untuk buku non-fiksi itu ada informasi. Yang maksudnya ialah informasi yang didapat atau diambil itu digunakan oleh pembaca untuk menambahkan wawasan. Yang ketiga, berdasarkan bahasanya. Berdasarkan bahasanya untuk buku fiksi itu bersifat konotatif. Yang maksudnya ialah bahasa yang tidak sebenarnya, yang memiliki makna lain. Sedangkan untuk buku non-fiksi itu ialah menggunakan makna kata denotatif, yang maksudnya ialah denotatif berarti kata-kata yang digunakan adalah
makna yang sebenarnya. Oke, anak-anak. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada contoh kata hiasan. Meja hijau. Bapak mau tanya, meja hijau maksudnya apa? Nah, meja hijau maksudnya apa? Mejanya warna hijau. Bukan, kalau meja warna hijau, ya, itu merupakan denotatif yang sebenarnya. Tapi, jika dikonotatif, atau di buku fiksi, meja hijau itu maksudnya adalah sidang. Oke, selanjutnya, buah tangan. Ada yang tahu buah tangan apa? Konotatifnya? Ya, buah tangan itu adalah oleh-oleh. Si jago merah itu merupakan api, ya. Tangan kanan itu merupakan kepercayaan, orang kepercayaan. Gunung tikar itu merupakan arti dari bangkrut. Oke, dan buah bibir itu ialah jadi pokok pembicaraan orang. Oke, anak-anak paham ya semuanya ya. Jadi Bapak udah menjelaskan apa itu buku fiksi, apa itu buku non-fiksi, contoh-contohnya, dan unsur-unsur serta ciri-cirinya. Paham ya? Oke, Bapak mau bagi kelompok ya. Bapak mau bagi kelompok. Oke, nanti tugas kalian itu ialah kalian membandingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Oke, silakan dikerjakan, nanti dikumpul ke depan dan akan Bapak nilai. Oke, terima kasih anak-anak, mari. Oke, tugasnya udah selesai, Bapak cek terlebih dahulu. Oke, untuk yang Bapak lihat, kalian di sini sudah memahami. Nilai kalian bagus, kalian sudah memahami apa itu perbedaan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Oke, jadi Bapak harapkan kalian mampu memahami apa itu unsur-unsur buku fiksi dan apa itu unsur-unsur buku non-fiksi. Anak-anak buka halaman 233. Oke, Bapak mau mengasih PR ya, PR untuk di rumah. Itu di situ ada soal. Ya, yang pertama itu pertanyaannya ialah pilihlah sebuah buku fiksi dan non-fiksi yang kamu punya atau yang ada di perpustakaan. Jadi kalian mencari buku fiksi dan non-fiksi, contohnya bisa seperti di perpustakaan, bisa nanti kalian lihat, atau ada buku di rumah yang berbentuk fiksi dan non-fiksi, itu bisa. Terus kemudian kalian tulislah bagian-bagian yang ada pada kedua buku tersebut. Oke. Selanjutnya itu diskusikan persamaan dan perbedaan bagian buku fiksi dan non-fiksi. Oke, itu akan kita kumpul di pertemuan berikutnya. Bapak harap semua dapat belajar dengan sungguh-sungguh, membaca kembali materi-materi yang sudah kita pelajari, karena sebentar lagi kita mau ujian semester. Jadi Bapak harap kalian benar-benar fokus, dikurangkan main-mainnya terlebih dahulu. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa Bapak pimpin, doa dimulai, doa selesai. Selamat pagi anak-anak, terima kasih, sampai bertemu kembali.